Minyak duyung. Minyak ini konon bermanfaat biasanya adalah sebagai pengasihan dan orang yang melakukan ritual ilmu puter giling, dan biasanya sering banyak berhasil jika digunakan oleh para kaum hawa atau wanita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Baraya Pembelajar semuanya? Berjumpa lagi di postingan BP Channel. Yang kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang ilmu-ilmu supranatural atau media yang kerap digunakan oleh mereka. Di Indonesia ini lur, kan sudah terkenal apa yang namanya ilmu perdukunan atau supranatural atau ilmu goib. Konon mereka kerap menggunakan media ritual atau praktisi supranatural menggunakan jenis-jenis seperti minyak yang digunakan konon sebagai media. Hanya sebagai wawasan saja ya, konon ada beberapa jenis minyak tertentu yang bisa mendatangkan pengaruh bagi para pemakai praktisi dunia supranatural atau perdukunan. Pada kesempatan ini, gue pengen sedikit mengulas tentang media-media minyak ini yang kerap digunakan oleh mereka-mereka yang menggeluti bidang ini. Apa saja sih? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak satu persatu. Yang pertama, biasa dinamakan minyak ambar. Nah, minyak yang satu ini berasal dari batu amber yang dipanaskan, di mana batu tersebut berasal dari getah salah satu, ialah getah pinus. Biasanya getah-getah ini memiliki bau yang khas seperti tanah dan minyak ambar, dan ini sering digunakan sebagai perantara bermeditasi. Yang kedua adalah minyak apel jin atau biasa yang disebut tukafatu al-jin. Biasanya terdapat dua jenis minyak apel jin. Terdapat juga yang sudah berbentuk sari minyaknya yang berasal dari proses apel jin yang berbentuk gel diproses menjadi minyak, dan ada juga yang tinggal pakai yang dijual di beberapa tempat. Konon mereka cukup membelinya saja yang sudah jadi. Kegunaan minyak ini biasanya adalah untuk pemanggil atau ritual, pemanggil ruh atau jin. Yang sayangnya konon minyak ini sudah termasuk langka dan banyak pemalsuan karena aslinya masih berada di negeri Yaman. Yang ketiga, biasa disebut sebagai minyak bulus. Bahan dasar dari minyak bulus ini adalah dari hewan atau binatang bulus, sejenis kura-kura. Adapun kegunaan atau manfaat dari minyak bulus ini adalah sebagai sarana membesarkan alat vital serta sebagai media untuk memikat lawan jenis atau pengasihan. Biasa dikenal mungkin pelet kali ya lur. Nah, yang selanjutnya adalah biasa disebut minyak bayi kelinci. Minyak bayi kelinci ini konon merupakan minyak dengan bahan dasar dari bayi hewan kelinci. Adapun kegunaannya, konon dari minyak bayi kelinci ini adalah sebagai media pengasihan juga atau media pelet. Dan dipercaya jika seseorang menggunakan minyak bayi kelinci, maka wajahnya akan terlihat manis atau cantik atau tampan. Proses pengambilan atau pembuatan minyak bayi kelinci ini adalah diambil dari bayi kelinci yang masih kecil dan baru saja lahir. Bagian yang dipilih adalah bagian jidatnya dan atas alisnya, karena konon di situ letak pengasihannya yang memang berkhasiat. Yang selanjutnya dinamakan minyak cendana. Nah lur, minyak cendana ini diambil dari saripati kayu cendana. Konon minyak ini dipercaya sangat bagus untuk memelihara dan merawat benda-benda pusaka seperti keris contohnya. Dan sebagian praktisi supranatural mengatakan bahwa orang-orang keraton di Jawa sering menggunakan minyak cendana sebagai minyak untuk membersihkan keris-keris pusaka peninggalan dari leluhur dengan cara mengoleskan minyak cendana ini pada keris pusaka untuk pemakaiannya. Selain untuk merawat keris minyak cendana juga sangat bermanfaat untuk menambah aura positif pada wajah pemakainya. Caranya adalah dengan membakar minyak cendana ini dan membiarkan uapnya mengenai wajah.
Hal ini diyakini setelah penggunaan minyak cendana, maka konon wajah orang tersebut akan terlihat mencorong atau terang luar biasa. Mungkin kalau bahasa sekarangnya glowing kali ya lur. Itulah sebabnya minyak cendana ini juga dapat dijadikan sebagai media pengasihan atau mahabbah. Yang selanjutnya, minyak cinnamon. Minyak yang satu ini konon sangat baik dan bagus sekali untuk digunakan sebagai penghalus kulit, khususnya untuk terapi kecantikan atau ketampanan. Dan menggunakan bedak dicampur dengan minyak cinnamon ini akan jadi memancarkan aura lebih bersih. Bisa juga digunakan tepung atau serbuk cinnamon tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pembuatan pil aura yang bagus. Yang selanjutnya adalah minyak dagu. Bahan utama pembuatan minyak dagu ini adalah dari bagian tubuh manusia. Kegunaannya, minyak dagu ini juga sangat banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai media pengasihan atau pelet. Di Thailand, konon minyak dagu ini terkenal dengan nama bahan utama pembuatan minyak dagu adalah dari bagian tubuh manusia. Kegunaan dari minyak dagu ini juga sangat banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai media pengasihan atau pelet. Nah, cuma tidak disebutkan bagian tubuh manusia mana yang digunakan untuk keperluan minyak ini. Selanjutnya, minyak duyung. Minyak ini konon bermanfaat, biasanya adalah sebagai pengasihan dan orang yang melakukan ritual ilmu puter giling, dan biasanya sering banyak berhasil jika digunakan oleh para kaum hawa atau wanita. Selanjutnya, minyak Boni Basawa. Minyak ini merupakan minyak yang sering digunakan sebagai salah satu syarat pengambilan harta goib atau barang-barang terpendam seperti pusaka contohnya. Karena konon manfaatnya cukup besar, maka keberadaan minyak Boni Basawa ini menjadi sangat langka dan sulit sekali dicari. Mungkin akan sedikit merasa kesulitan untuk mendapatkan minyak ini, kata beberapa praktisi supranatural. Dan konon saat ini sudah banyak minyak Boni Basawa palsu yang beredar di pasaran. Selanjutnya, minyak gaharu. Minyak ini bahan dasarnya diambil dari saripati kayu gaharu. Konon minyak ini memiliki aroma dan kekentalan yang sangat kuat. Ciri khas dari minyak gaharu adalah memiliki warna hitam pekat, agak kecoklat-coklatan. Adapun manfaatnya, konon dari minyak gaharu ini adalah untuk mendekatkan kita pada para leluhur atau yang biasa disebut hodam. Sebagian juga digunakan sebagai media tirakat atau meditasi. Untuk penggunaannya cukup dioleskan saja di area nadi tangan kanan atau kiri. Yang selanjutnya adalah minyak hajar aswad. Ketika minyak hajar aswad ini dicampur dengan sedikit misik putih dan ditambah dengan sedikit cendana kraton, konon akan menghasilkan suatu efek menenangkan batin dan cepat masuk ke dalam meditasi. Untuk pemakaiannya bisa dioleskan di 7 cakra utama. Selain sebagai media meditasi, minyak ini konon juga bisa untuk media pengasihan atau pelet. Namun ada juga yang menggunakannya untuk sarana ibadah agar disukai oleh para malaikat. Yang selanjutnya adalah minyak jafaron merah. Konon minyak ini sebagai pembangkit energi dan sekaligus pembangkit birahi. Aromanya yang khas dan menyengat bisa membuat mata menjadi pedas, dan inilah yang menyebabkan setelah pembuatan rajah dengan menggunakan jafaron merah, baik itu jafaron tulis maupun jafaron masak, akan terasa sedikit lebih bergairah dan membangkitkan libido hasrat seks. Dan untuk penggunaannya cukup dioleskan di bagian nadi lengan. Yang selanjutnya, minyak jafaron biasa. Konon minyak ini kerap digunakan sebagai parfum untuk membuat suatu ritual rajahan. Kalau di Indonesia, jafaron ini ialah kunyit yang super atau kunyit yang berkualitas. Di samping sebagai parfum dan rajah, minyak jafaron juga bisa dimanfaatkan untuk cleansing atau pembersih aura, atau juga bahkan sebagian digunakan sebagai disinfektan hama, penghalau virus penyakit jika dilihat secara medis. Dari segi supranatural,
bisa digunakan untuk sebagai sarana pengasihan atau membuat tenang dan stabil diri seseorang yang sedang galau. Nah, untuk melakukan pengujiannya bisa dilakukan dengan cara ambillah kunyit biasa, lalu potonglah kunyit tersebut dan oleskan batu kapur. Niscaya seketika kunyit ini akan berubah warna dari kuning menjadi merah menyala, dan itulah yang dinamakan zafaron. Namun disarankan agar juga berhati-hati, jangan menggunakan terlalu banyak zafaron yang berguna sebagai parfum, karena akan mengakibatkan naiknya nafsu birahi pada diri kita dan orang-orang sekitarnya. Nah lur, itulah tadi pembabaran sedikit tentang jenis-jenis minyak yang kerap digunakan sebagai media ritual dan media supranatural oleh sebagian besar praktisi supranatural. Yang selain minyak-minyak ini telah disebutkan tadi, mungkin masih banyak lagi yang belum disebutkan, yang barangkali ada sobat-sobat Baraya yang mengetahuinya. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan di kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa menjadi informasi dan tambahan wawasan yang bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.